Yang mau tanya boleh tanya aja di pagi Selasa ini ya. Oke siap ya Mbak Arum ya, Mbak Neni, Mbak Titi ya, siap Mbak Kinah ya, Mbak Dewi Tia ya. Ustazah, amin amin kita doakan ya Mbak Denok semoga Allah sembuhkan dan Allah tidak sisakan sedikit penyakit pun insya Allah ya. Oke sama-sama ya Mbak Diajeng, Mbak Aini. Ya udah lama ya rasanya kita nggak ketemu ya guys, padahal baru tadi malam ya. Kalau live malamnya cepet, lama jaraknya ya. Oke, gitu ya guys. Nah tadi, amin. Oke, astagfirullah. Oke, gimana caranya biar semangat terus Ustazah? Sebenarnya aku nggak semangat terus kok guys. Nah, cuma aku tetap kerjakan walaupun aku lagi nggak semangat gitu. Nggak ada orang yang semangat terus karena kita bukan robot ya guys. Karena apalagi iman kan, al iman yazid wa yanqus ya kan. Iman itu kadang naik, kadang turun. Nah jadi secara jujur aku katakan aku nggak selalu bersemangat kok guys. Dan aku nggak selalu rajin, cuman bedanya aku kerjakan gitu ya. Karena bagiku yang penting orang yang tidak mampu dikalahkan itu adalah orang yang konsisten. Tidak perlu yang paling cepat, biar pelan tapi tidak berhenti, daripada cepat tapi berhenti gitu kan. Nah konsisten itu bisa mengalahkan bakat, konsisten itu bisa mengalahkan hoki dan keberuntungan dan konsisten itu bisa mengalahkan apapun. Ya, jadi hoki itu kalah dengan konsisten, bakat itu kalah dengan konsisten, ya. Nah, jadi nggak apa-apa sekali-kali kita lambat, sekali-kali kita ambil, jarak yang, cukup besar daripada aktivitas kita. Yang penting jangan berhenti, lambat nggak apa-apa, berhenti nggak boleh. Karena seperti kita lari, ada orang yang lari cepat di awal, lelah dia. Ketika dia lelah dia berhenti. Sementara orang yang konsisten ini dia jalan terus pelan, tertatih, kakinya sakit dia tetap jalan. Dia lebih kepada sampai kepada tujuan. Jadi bakat, hoki, keberuntungan itu kalah dengan konsistensi dan dalam ibadah pun kita perlu konsisten. Makanya innallaha yuhibbul amal qalilan bal istimrar liman amal katsiran aw litabta. Allah itu lebih suka amalan yang sedikit tapi terus daripada banyak tapi putus. Ini boleh, melambat boleh tapi jangan berhenti. Oke, pelan boleh, lagi lelah nih pelan tapi jangan berhenti. Karena, kalau kita berhenti kita udah pasti kalah, kalau kita terus jalan kita masih ada kemungkinan untuk menang. Jadi konsisten itu bahasa Arabnya adalah istiqomah dan istiqomah itu di atas takwa. Orang-orang yang istiqomah itu udah bagus banget karena dia udah punya alarm kalau dia berhenti, tubuhnya nggak nerima, mentalnya nggak nerima, pikirannya nggak nerima. Makanya orang yang rajin tahajud sekali nggak tahajud dia risau. Orang yang rajin duha sekali dia nggak duha dia risau. Ya pelan tapi pasti. Betul sekali gitu ya. Jadi aku nggak terlalu semangat ya, nggak selalu bersemangat ya biar teman-teman nggak ngerasa terlalu insecure. Oke, biar teman-teman nggak terlalu minder. Jadi aku juga nggak selalu bersemangat kok. Yang penting aku kerjakan. Walaupun aku lagi nggak suka misalnya, walaupun aku lagi males misalnya, kan nanti malesnya juga hilang. Bentar doang kok. Ustazah lagi puasa batal nggak korek kuping? Itu ikhtilaful ulama. Nanti aja korek kupingnya habis maghrib ya. Oke, Ustazah. Oke, kok ustazah pakai istilah guys biar terkesan ngobrol guys. Karena kalau aku panggil ibu-ibu repot ya. Kalau aku panggil diriku saya seakan-akan ya, ingin di atas teman-teman semua. Biar kita setara sehingga enjoy ya guys. Pakai guys nggak apa-apa. Ya mubah. Ustazah, oke. Terkadang ada minder ustazah. Solawat munjiat itu boleh kan kita amalkan? Boleh guys, nggak ada masalah ya. Solawat munjiat itu boleh ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Jadi di sini yang nenek-nenek dipaksa muda karena dipanggil guys, selebeu. Ustazah gitu ya. Jadi nenek-nenek dipaksa dipaksa turun tahta. Dipaksa turun tahta ya. Ruahan itu apa Mbak Saumiati? Kemarin oke, nah gitu ya. Nenek-nenek dipaksa turun tahta guys. Iya, turun tahta lagi jadi Gen Z ya. Oke, iya iya dong Mbak Amsilah ya. Ustazah, oke pagi-pagi pagi ya. Aku nenek Zah, neneknya Ustazah tuh katanya Ustazah Fitri. Ya benar. Siap ya. Yang nenek-nenek turun tahta dulu. Masuk live aku jadi muda semua. Oke ya.
Oke, berasa muda lagi ya. Oke, Ustazah, kalau seandainya saya sholat syuruk di rumah boleh, nggak jadi masalah gitu. Ya, tapi nggak dapat pahala haji umroh. Ya, jadi dapat pahala haji umroh itu adalah dengan iktikaf di masjid ya. Ustazah, zolim, sholawat itu masing-masing ada makna sih. Munjiat itu adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada baginda Nabi. Kalau sholawat az-zalimin itu menghindarkan kita dari orang zalim dan membiarkan orang-orang zalim sibuk dengan kezalimannya. Nah, dia gitu guys, kalau ada orang zalim, kita dihindarkan dari orang zalim dan membiarkan orang-orang zalim itu sibuk dengan kezaliman mereka. Nah, sementara kita sibuk dengan ibadah dan produktivitas kita. Nah, gitu caranya guys ya. Ustazah, oke, nggak benar Mbak Sofi, sholawat itu teman-teman ngerti artinya resapi cukup, nggak usah mikir macam-macam soal sholawat ya, baik adrikni maupun lainnya. Dalam sholawat untuk darurat, enggak juga, semua sholawat bisa diwasilahkan untuk dalam keadaan darurat kok. Oke gitu ya, aman nih guys. Ustazah, kita sudah nggak kerja, boleh nggak kita minta uang sama anak? Boleh, secara hukum mubah minta uang sama anak. Yang tidak boleh itu menyusahkan anak. Nah itu kan beda. Sekedar meminta uang dengan menyusahkan itu pasti beda ya. Menyusahkan tuh ada perlawanan kalau nggak diberi, ada tekanan kalau nggak diberi. Insya Allah anaknya bantu ya. Ustazah, bolehkah saya mengakikahi suami yang udah meninggal? Nggak usah, kalau mau kurbankan, jangan akikahkan ya. Kalau kita infak ke masjid, niat supaya sehat dan cepat dapat jodoh boleh nggak? Bukan niat tapi doa. Niat sedekah itu untuk Allah. Ya, niat sedekah itu untuk Allah. Nggak bisa, saya niat sedekah untuk supaya suami sembuh. Niat itu untuk Allah, doanya macam-macam. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah itu lapanglah kuburan suami saya, atau dengan sedekah dapatlah saya jodoh, dengan sedekah lulus saya PNS ya, dengan sedekah lapang, itu bisa tapi itu doa ya, bukan niat ya. Niat itu hanya boleh satu, niat untuk Allah ya. Jadi bedakan mana niat mana doa. Misalnya nih kita sedekah, niatnya untuk Allah, sedekahnya itu benar-benar lillahi ta'ala. Tetapi kita boleh berdoa, ya Allah saya berdoa dengan sedekah ini lapanglah kuburan, naiklah jabatanku atau apa. Menurut Imam Bukhari dijelaskan bahwa kita boleh bersedekah dan mendoakan sedekah kita untuk kepentingan dunia kita, itu boleh ya. Jadi bedakan mana niat mana doa, dan bedakan mana zikir mana doa. Kalau zikir itu memuji Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, dipuji Allah. Sementara minta ya minta karena Allah ya. Nah jadi seperti itu ya Mbak. Jadi seperti itu dia ceritanya ya. Ustazah, kapan puasa Yaumul Bid? Nah tanggal 1-2 Februari nanti kita adalah puasa Yaumul Bid. 1-2 Februari kita puasa Yaumul Bid, nanti 3 Februari kita puasa nisfu Sya'ban ya. Saya sering bangun untuk sholat tahajud, taubat, hajat, witir. Sekali waktu mepet subuh. Mepet subuh nggak apa-apa, aku orang yang juga tahajudnya tim deket-deket azan subuh kok. Ustazah, oke, bagaimana menghadapi orang yang suka julid? Tutup diri. Orang-orang yang kepo, yang julid, tutup diri. Jangan nampak-nampakkan siapa kita di hadapan dia. Karena ada dalil walikulli ni'matin mahsud. Setiap ada nikmat akan ada orang yang hasad. Pasti setiap satu kelebihan kita akan ada orang yang salut dan akan ada orang yang hasad. Setiap ada temuan prestasi, setiap ada temuan rezeki kita, setiap ada temuan nilai diri kita yang semakin tinggi, maka akan dua golongan terpecah pada saat itu. Yang pertama orang yang salut, suportif, dan kemudian mengapresiasi serta mendukung. Tapi akan muncul orang-orang yang hasad dan itu nggak bisa dipungkiri.
Oke, makanya untuk mencegah peluangnya orang hasad, apa yang tidak patut ditampakkan, silahkan bahagiakan dengan diri sendiri dan orang-orang yang support aja. Nggak perlu nikmat dilihatkan kepada semua orang banyak karena akan banyak kemungkinan orang yang hasad. Tapi sesuatu yang nggak bisa disembunyikan ya udah nggak masalah, biarkan ya. Pasti itu pasti. Nggak mungkin orang nggak hasad sama kita dan biasanya orang hasad itu yang di bawah kita. Nggak mungkin orang hasad di atas kita. Ya kan? Nah, orang yang hasad tuh lebih hebat dari kita. Mana mungkin dia hasad orang dia lebih hebat daripada kita. Ya, jadi kalau ada orang hasad itu udah pasti levelnya di bawah kita. Jadi nggak perlu khawatir soal itu ya. Ustazah, kapan batas waktu qobliyah subuh? Sepanjang waktu subuh masih bisa. Misalnya azan subuh 4.30, teman-teman bangun jam 5 itu masih bisa qobliyah subuh, lanjut sholat subuh ya, 2 rakaat ya. Ustazah, orang yang hasad apa artinya? Hasad itu iri ya, kalau kita makin naik dia makin gelisah, pusing kayak undur-undur ya. Nah makanya itu dia orang hasad ya, pusing dia gelisah, itu ya. Makanya teman-teman jadilah orang yang tidak terlalu ingin menampakkan nikmat kita punya apa, kita beli apa. Selagi masih bisa tutup ya tutuplah, kecuali sesuatu yang nggak bisa ditutup gitu kan. Tapi ada orang yang ingin menampakkannya itu wajar karena eksistensi manusia memang ingin dipuji, itu secara wajar nggak masalah sih. Hanya saja saya pengen sampaikan hati-hati semakin kita show off keberhasilan kita dengan tanpa tujuan kita show off, kita sampaikan kita beli apa kayak gitu, resikonya terima aja akan ada orang yang hasad gitu aja sih ya gitu ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke Ustazah, oke malam nisfu Sya'ban tadi malam ya, masih lama nisfu Sya'ban tanggal 3 Februari ya. Zah, aku udah 1 tahun monopos, sedang ibadah saya full, tapi sekarang sedih biasanya kalau mens libur puasa dan sholat. Gimana Mbak Susi nggak ngerti aku? Oke. Zah, kalau misal kita nggak sholat subuh boleh dikodo, mana bisa. Kodo nggak sesembarangan itu, sholat lah. Ini cuma 2 rakaat doang ya. Ustazah, oke. Ustazah, kodo kenapa tidak boleh batal? Karena dia wajib Mbak, sama kayak puasa Ramadan, emang boleh batal? Ustazah, bolehkah anak laki-laki memandikan jenazah ibu? Nggak boleh. Bahwa memandikan itu harus sejenis ya, kecuali seorang suami boleh memandikan istri. Rasulullah tidak dimandikan oleh istrinya, tapi Fatimah dimandikan oleh Ali bin Abi Thalib ya. Ustazah boleh nggak tahajud tapi belum tidur? Boleh aja nggak masalah, cuma kurang afdol saja ya. Ustazah boleh nggak kegiatan umroh dia upload di medsos? Boleh, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Yang penting bukan ujub, bukan ria. Karena ketika kita mengupload sesuatu, kadang-kadang kita ingin orang tahu apa yang kita rasakan, itu bagus kok. Kadang-kadang kita ingin orang melihat apa yang tidak kita lihat, itu bagus kok. Enjoy aja, nggak apa-apa. Yang penting jangan ria. Dia gini guys, apapun itu bisa negatif. Oke, misalnya gini ya guys, kan pertanyaannya boleh mengupload video umroh, nggak ada masalah guys, nggak ada masalah ya, asal jangan ria. Kadang-kadang kita upload, kita ingin orang lain melihat apa yang kita lihat, kita ingin orang merasakan apa yang kita rasakan, kita ingin orang terinspirasi, nggak apa-apa, teman-teman enjoy aja, do all apapun, lakukan everything ya, yang penting tidak melanggar syariat. Mau dia umroh atau apapun bisa kok teman-teman semuanya dianggap jelek. Contoh misalnya aku dakwah ini. Bolehkah upload video dakwah? Ya boleh guys. Tapi apakah dakwah aku yang setiap hari tanya jawab ini bisa mendatangkan pahala buat aku? Juga belum tentu. Kalau aku itu dakwah tujuannya untuk ria, ujub, ingin dianggap pinter, ingin dianggap alim dan seterusnya, aku juga nggak dapat pahala, malah berdosa. Tapi kalau tujuanku menginspirasi, memotivasi, memberi daya pengaruh buat orang banyak, itu aku dapat pahala jariah. Jadi sama dengan kita upload umroh, kita upload kita lagi sedekah, itu ada 2 kemungkinan. Ada orang yang sedekah dan dia upload untuk menginspirasi agar orang lain mengikuti. Dan ada yang tujuannya sekedar eksistensi diri. Dan itu dikembalikan kepada orangnya. Jadi teman-teman, yang penting pastikan niatnya benar, lakukan. Udah gitu aja. Gak usah pusing-pusing. Nanti aku kalau upload nanti dinilai orang, nanti aku ria. Itu salah. Gak usah berpikir penilaian orang. Yang penting pastikan niat kita lurus gitu loh guys.
Nah ya, jangan pikir pandangan orang, yang penting pastikan kita tidak melanggar hukum Islam dan kemudian niat kita lurus. Apapun pandangan orang bisa negatif, bisa positif. Kalau teman-teman menyandarkan ingin mengupload dengan pandangan orang, ingin mengupload supaya kira-kira orang suka nggak ya dengan upload ini, pusing kepala ya. Karena itu kenyataan, aku nggak tahu ya. Setiap ada temanku yang pengen upload pada masanya dulu ya. Nel, kalau kau upload gini bagus nggak ya? Kira-kira orang jadi ngelihat apa ya? Kira-kira orang jadi ngelihat apa ya, mana tahu aku isi pikiran orang banyak cuy. Kamu mau upload ya upload aja. Yang penting niat kamu bukan untuk pamer. Niat kamu itu netral lah minimal walaupun tidak baik-baik kali niatmu. Nah kalau untuk lihat apa pandangan orang setelah kamu upload, terlalu mantap pula aku. Lebih hebat pula aku pada jin lagi. Nah gitu ya, paham ya guys. Jadi jangan based on orang ya, tapi based on kita ya. Ustazah, surga dan neraka itu pilihan, jelas ya. Surga dan neraka itu bukan given for granted, bukan given by Allah, bukan takdir. Surga dan neraka itu pilihan ya. Ustazah, saya jaga warung anak saya, ambil uang untuk sedekah subuh. Tapi nggak bilang sama anak, nggak boleh, itu kan uang anak kalau itu warung anak, kecuali itu warung berdua ya. Ustazah, aku punya hutang puasa karena lagi menyusui. Tapi bayar kodo doang. Ya kodo doang. Kodo doang, kalau sanggup kodo ya kodo. Nggak sama vidya, ya nggak usah. Memang nggak usah vidya. Kalau udah kodo ya kodo. Nggak usah vidya lagi. Vidya itu kalau nggak mampu kodo, udah bener itu nggak usah bayar vidya. Sedekah aja kalau mau ya. Ustazah, apakah dosa saya terampuni dengan sekarang saya selalu istiqomah? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah itu mengampunkan semua dosa-dosa kita ya. Allah itu mengampunkan semua dosa-dosa kita ya. Nah, jadi bahkan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bahkan Allah itu suka dengan orang yang bertaubat dan mensucikan diri. So teman-teman, insya Allah bahkan kalau kita taubatnya kebangetan gitu ya, kita taubat banget kayak gitu ya, maka insya Allah Allah akan mengganti semua dosa kita dengan pahala. Jadi kita punya dosa nih, ya Allah ganti dosa itu dengan pahala. Jadi dosanya nggak Allah hilangkan, tapi Allah ganti dengan tabungan pahala. Kayak gitu. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Oke. Bentar ya. Oke. Oke, Ustazah sholat bentar ya. Oke, Ustazah sholat fardu apa aja yang boleh diqodho? Semua bisa, tapi nggak boleh karena lalai ya. Ustazah, berapa hari puasa Sya'ban? Teman-teman, puasa Sya'ban itu adalah tidak ada. Yang ada adalah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Yang ada adalah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ya. Entah puasa yang mulbit, entah puasa Daud, entah puasa Senin dan Kamis dan seterusnya ya. Oke, gitu ya. Oke. Ustazah, oke gitu ya, aman ya. Oke, sebentar ya. Boleh nggak kita jadi nggak ada yang namanya puasa Sya'ban. Jadi kalau mau puasa di bulan Sya'ban niatnya dibalikkan kepada puasa-puasa lainnya ya. Saya sholat sambil duduk karena lutut suka lupa antara bacaan ruku dan sujud, nggak apa-apa ya, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Saya sholat sambil duduk karena sakit. Sholat karena sakit nggak ada masalah duduk, ada dalil shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri, fa illam tastati' fa qaidan, kalau nggak bisa duduk, fa illam tastati' fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan, fa illam tastati' fa mustalqiyan, kalau nggak bisa ya telentang ya. Oke, Ustazah, kalau hutang sholat terlalu banyak, apa boleh mengerjakan qodho aja tanpa sunnahnya? Hutang sholat hanya bisa dikerjakan kalau ingat jumlahnya, kalau enggak segera bertaubat saja ya. Kapan waktu yang Oke, Ustazah,
Ustazah, kalau dalam hati ada niat menghina orang, tapi nggak kita ucapkan langsung ke orangnya, apakah dosa? Tidak ya. Oke, tidak ya teman-teman ya. Bahwa keburukan yang masih di dalam hati tidak mengandung dosa. Cuman hati kita aja yang rusak. Contoh, kita mendengar berita gosip, kita melihat berita gosip, tapi kita nggak lihat kan kok, nggak ngomongin ke orang, kita nggak ceritakan ke orang gitu ya. Nah, jadi kita nggak ceritakan ke orang gitu ya. Nah, hanya saja kalau seandainya kita ceritakan ke orang kita dapat dosa. Kalau kita tidak ceritakan kalau kita tidak ceritakan itu tidak berdosa. Cuman kan pikiran kita jadi nggak bagus diisi dengan hal-hal yang nggak baik kayak gitu ya. Ustazah, kapan waktu yang tepat? Ustazah, boleh nggak kita tidak tegur sapa sama orang yang tidak suka sama kita? Nggak boleh. Jadi kita boleh mengurangi urusan dengan seseorang, tetapi kita tidak boleh memisahkan hubungan kita dengan dia, ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kita boleh tidak bertegur sapa dengan orang kayak gitu. Kita tidak boleh tidak bertegur sapa tapi boleh mengurangi urusan. Kalau tidak bertegur sapa itu bahaya. Itu buruk, itu bermusuhan dan itu tidak bagus ya. Oke, Ustazah, sekarang kan kemarin kan puasa Senin. Sekarang tanggal 1 kalau puasa gimana? Nggak ada puasa tanggal 1 Sya'ban yang khusus sengaja aku puasa Sya'ban, nggak ada. Yang ada hanyalah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, entah puasa Daud, Senin dan Kamis. Kalau mau puasa hari ini boleh, tapi kembalikan kepada puasa lain. Seperti puasa Qadha dan puasa Daud mungkin atau puasa Nazar. Kalau nggak ada ya nggak usah dipaksain ya. Nggak ada sengaja aku puasa Sya'ban, sengaja aku puasa Sya'ban, nggak ada. Karena Rasulullah itu rajin berpuasa di bulan Sya'ban. Tapi tidak ada yang bisa memastikan Rasulullah itu niatnya apa. Jadi kalau teman-teman mau, niatnya dikembalikan kepada niat puasa sebelumnya. Ustazah, baca Quran selonjoran boleh nggak? Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ya. Oke, gitu ya. Ustazah, sebentar ya, kalau puasa Daud sehari bolong apa bisa dilanjut besoknya? Bisa. Ustazah, bolehkah orang tua bantu membayar hutang anak? Ya boleh lah. Alladzina yuqridunallaha qardon hasanan fayudha'ifa lahu ad'afan katsira. Jangankan bayarkan hutang anak, membayarkan hutang orang kafir aja boleh ya. Oke. Ustazah, boleh nggak berzikir lihat HP karena belum hafal? Zikir dan doa solawat lihat HP, kemudian lihat buku boleh ya. Doa, zikir, solawat, lihat HP, lihat buku boleh ya teman-teman ya. Ustazah, oke, dapat warisan dari almarhum orang tua, kita jual. Lalu kita niatkan sedekah, kurban, dan akikah. Yang namanya warisan itu terserah Mbak mau Mbak apain. Mau Mbak jual kek, mau Mbak hibahkan ke orang kek, mau Mbak jual kemudian mau Mbak apain lah itu pilihan Mbak. Nggak ada masalah. Mau Mbak kurban, sedekah bebas ya Mbak. Ustazah, oke, cara kita tahu dosa kita telah diampuni nggak ada karena Allah sengaja merahasiakan ampunan agar manusia selalu bertaubat. Nah, Rasulullah itu dia kalau salah beliau selalu diingatkan. Rasulullah itu maksum, hampir nggak berdosa. Kalaupun melakukan dosa, tetap Allah langsung turun wahyu dan Allah ingatkan. Tapi Rasulullah tetap istighfar 700 kali walaupun beliau tidak berdosa. Jadi setiap hari Rasulullah itu istighfar 700 kali walaupun beliau tidak berdosa. Jadi bertaubatlah dan jangan dilihat apakah udah diampuni atau tidak. Mbak bertaubat aja tanpa batas, istighfarlah tanpa batas. Andai Mbak tahu taubat Mbak udah diterima dan dosa Mbak udah diampunkan oleh Allah, pasti Mbak berhenti untuk melakukan itu. Oke? Allah merahasiakan itu. Ustazah, kalau kita sholat ingat seseorang batal enggak? Tidak. Yang penting lakukan rukun sholatnya. Lakukan Al-Fatihah, ruku, i'tidal dengan baik. Cuman sholatnya jadi enggak khusyuk aja. Oke? Oke. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, apa boleh kodo di waktu duha? Enggak boleh ya. Oke, Ustazah, boleh enggak sholat isya jam 4 subuh?
Oke, jadi sholat Isya itu batasnya sepertiga malam terakhir, waktunya memang panjang. Oh, ada beberapa orang yang dia itu selalu menunda sholat Isyanya dan kemudian menggabungkannya dengan tahajud di sepertiga malam. Jadi dia bangun nanti tengah malam, dia sholat Isya dan sholat tahajud. Nah, sekali-kali boleh karena walau gimana pun waktu sholatnya kan masih ada. Ya, waktu sholatnya masih ada, ya kan? Hanya saja tidak boleh dilakukan setiap saat. Karena kata tabiat sholat Isya itu di awal waktu. Sementara tabiat tahajud itu di ujung waktu ya. Sholat duduk nggak bisa wudhu, tayamum boleh nggak? Nggak bisa wudhu, tayamum boleh nggak? Kalau mbak sendiri di rumah, mbak boleh tayamum. Tapi kalau ada anak di rumah, selagi ada air, tetap minta anak mengambilkan air atau diwudhukan pakai air. Tayamum itu hanya dilakukan bagi orang yang sakit dan tidak ada air ya. Ustazah, oke ya teman-teman ya, bolehkah mengirim surat Al-Fatihah untuk almarhum tapi tidak pakai kerudung atau tidak pakai mukena? Boleh, nggak masalah ya. Ustazah, besaran pahala jadi imam di rumah atau jadi imam di masjid sama saja. Itu bukan soal rumahnya, bukan soal masjidnya, tapi soal berjemaahnya. Sama dengan pertanyaan, besar mana? Pahala sholat berjemaah di masjid atau di rumah? Sama, 27 derajat. Jadi bagi perempuan yang nggak ke masjid, sholatnya di rumah bersama anaknya atau bersama suaminya, minimal 2 orang. Sama kok 27 derajat walaupun nggak ke masjid. Nggak boleh ya Mbak Fahrio. Oke ya. Ustazah, celana panjang untuk perempuan tidak boleh dipakai keluar rumah. Dalam An-Nisa dan kemudian dalam Al-Ahzab dijelaskan wanita itu pakaiannya harus terhampar ya, tidak boleh berbelah. Nanti aku akan bahas tentang aurat setelah lewat momentum Sya'ban atau mungkin aku akan bahas saat Sya'ban. Nah, teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama setiap hari di akun ini ya. Nah, cara sholat tasbih ada baiknya mengetahui cara sholat tasbih melewati video aku aja. Searching di TikTok sholat tasbih Nela Luki. Nanti akan muncul cara sholat tasbih di TikTok teman-teman. Hampir 100%, bahkan 100% deh. Ya, pertanyaan teman-teman semua sudah ada di video. Karena video TikTok aku itu udah 9.000. Video YouTube aku itu udah 4.000. Kayak kamus guys ya. Jadi teman-teman mau nanya sujud sawi, sujud syukur di TikTok, yang penting tulis namaku aja. Sujud sawi Nela Luki, sujud syukur Nela Luki, ya sholat tasbih Nela Luki, jamak sholat Nela Luki. Kalau jamak itu kan sulit dijelaskan saat tanya jawab. Nah itu bisa ikut live ceramahnya aku dan itu lengkap di YouTube ya, jamak sholat Nela Luki. Nanti akan muncul video aku tentang jamak sholat dan seterusnya. Oke. Gitu ya teman-teman, di searching aja. Ada semuanya udah lengkap udah ya, udah banyak sekali ya. Nah, Ustazah, oke gitu ya. Baiknya perempuan sholat tarawih di rumah atau di masjid. Perempuan itu tidak dipaksa ke masjid dan tidak diharamkan ke masjid, tidak ya. Cuma ada dalil izasta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzu lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Jadi perempuan itu tidak dilarang ke masjid. Boleh diizinkanlah kata baginda Nabi, tapi jangan tabarruj ya, kemudian jangan berlebihan dandan ya, jangan ngomong-ngomong dengan yang bukan mahram berlebihan ya, jaga diri. Oke gitu ya. Saya punya niat akikahkan anak sesudah khitan. Apa lebih baik kurban atau akikah? Akikah bagus, nanti kurban kan bisa kapanpun ya. Di YouTube, di TikTok ada nggak Zah? Ada. Apapun ada. Di YouTube aku juga ada guys. YouTube aku tuh udah ribuan video. TikTok aku udah 9.000 video. Sudah ada semuanya di TikToknya aku. Cuma kalau teman-teman lihat ke bawah kan terlalu panjang, banyak ya. Searching aja. Mau lihat apa? Sholat hajat Nela Luki. Ya, sholat tasbih Nela Luki. Ya, pokoknya apalah yang ingin teman-teman searching aja. Itu semua sudah lengkap ya teman-teman ya. Nah, searching aja di atas ya. Nih contoh ya, ini kan ada searching nih di atas ya. Nah coba ya, kita cari tahu cara sholat tasbih ya. Sholat tasbih
Nela Luki, yang penting ada namaku ya. Nah, sholat tasbih Nela Luki. Nah, ini udah berapa banyak nih aku buat video tentang sholat tasbih nih. Tuh dari aku dari 2 tahun yang lalu pun ada nih cara sholat tasbih. Tuh ya, ini aku lagi di Mekah ini. Nah, tuh ya. Nah, ini lagi nih detil. Nah, tutorial sholat tasbih. Ini lagi di Taif nih kalau nggak salah. Ya, detil ya, tutorial sholat tasbih. Semua lengkap, guys. Lengkap ya guys. Nah nih. Nah ini lagi makan ini. Ini lagi aku di tempat makan ini. Ya sambil nunggu makanan aku buat video tentang sholat tasbih. Jadi sudah berulang-ulang dan banyak ya. Nah teman-teman silahkan dinikmati. Semoga kehadiran video aku bermanfaat buat teman-teman ya. Ustazah oke gitu ya. Nah anak yang sudah berkeluarga harus diakikahkan oleh orang tua. Maksudnya anak yang sudah berkeluarga harus diakikahkan oleh orang tua. Gimana mana akikah itu nggak harus guys, akikah itu sunnah ya, nggak harus ya. Ustazah, oke sebentar ya, boleh cepet ya. Ustazah, bila anak umroh dulu sebelum orang tua, boleh lah. Ya uangnya uang siapa? Uangnya uang siapa? Jadi siapa uangnya dia yang duluan. Karena oke, uangnya yang duluan kayak gitu ya. Nah, misalnya aku mau umrohkan orang tuaku, aku harus umroh dulu gitu dalam Islam. Karena dalam hal ibadah kita duluan, dalam hal akhirat boleh orang lain duluan. Misalnya aku lagi duduk di bis, lalu ada ibu-ibu hamil, aku bilang, "Bu, duduk Bu." Aku dulu kan dia, dalam hal dunia boleh, tapi dalam hal akhirat nggak boleh. Misalnya kita ada satu Quran, orang lain juga pengen baca Quran, kamu dulu deh, jangan. Ada satu mukena, lalu kemudian kita bilang sama orang itu, kamu duluan aja, nggak boleh. Jadi dalam hal akhirat kita duluan. Makanya boleh mengkurbankan orang kalau kita udah kurban. Boleh menghajikan orang kalau kita udah haji. Dan seterusnya ya. Oke gitu ya guys. Nah pertanyaannya 3 baris semua. Coba pertanyaannya dibuat 2 baris aja ya guys. Kalau bisa biar gampang kebaca. Seperti itu ya. Ustazah, bagaimana kalau kita tidak disukai orang, abaikan aja. Fokus kepada orang-orang yang menyukai kita. Orang yang tidak menyukai kita itu pasti posisinya di bawah kita. Kalau dia di atas kita, dia tidak akan memikirkan kita. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Masih ada kewajiban nakah buat anak yang sudah menikah? Jawabannya tidak. Ya, tanggung jawab ibu kepada anak perempuan hanya sampai dia menikah. Hatta yablughun nikah. Dan tanggung jawab ibu kepada anak laki-laki itu sampai dia balik ya. Oke. Ustazah, apa hukumnya ikut zikir online? Bisa, tapi teman-teman tetap melafazkan kalimat zikirnya. Umroh dulu apa haji dulu terserah. Ya, nggak apa-apa kok umroh kalau belum haji. Rasulullah itu justru umroh dulu baru haji. Coba baca kitab sejarah, Rasulullah itu umroh dulu baru haji ya. Ustazah, oke, saya sholat jamaah di musola. Ternyata jamaah perempuan cuman saya saja. Ya nggak usah. Ya, la sholat al fardi fima waro asaf. Tidak ada sholat sendiri di belakang saf. Jadi ada imam laki-laki, ada makmum laki-laki, kemudian ada makmum laki-laki, ada makmum perempuan tapi udah full ya. Nah, kita di belakang sendiri gitu. Itu enggak boleh ya. Jadi kalau mau kita nyelip aja ke ujung. Atau tunggu orang selesai sholat nanti yang masbuk teman-teman dia kan nambah lagi rokaatnya. Teman-teman pukul, teman-teman menjadi makmumnya dia. Atau tunggu orang lain. Oke ya. Renovasi rumah atau umroh dengan biaya yang sama, misalnya renovasi rumah butuh uang 30 juta, umroh butuh uang 30 juta. Sebenarnya itu pilihan, tapi saranku dan aku kalau di posisi itu umroh. Karena ketika aku umroh, aku yakin bisa berdoa di sana agar Allah lapangkan rezekiku, Allah akan lapangkan rezekiku sehingga aku bisa menghasilkan rezeki yang lebih banyak lagi ketika sampai ke tanah air. Itu yang pertama. Yang kedua, aku dapat cuan pahala. Pahala itu lebih baik bagi kita daripada kenyamanan di rumah. Yang ketiga adalah aku jadi belajar menunda keinginanku untuk merenov rumah misalnya. Nah, menunda keinginan itu adalah skill yang harus kita punya. Kemudian yang keempat, keinginan umroh ini sulit dibangun, mumpung ingin berangkatlah. Karena banyak orang yang pergi umroh dia itu
ada uang tapi tidak ingin ya. Jadi jangan ragu dalam hal ibadah itu, gas aja. Sama kemarin temanku, ada lagi yang telepon, "Nel, orang tuaku punya banyak emas, terus kenapa? Jadi dia sekarang sakit, oke, aku mampu sih biayain rumah sakitnya sepenuhnya, tapi kan dia ada emas." Jadi temanku bilang gitu. Iya kan? Nah, dia kan ada emas nih untuk persiapan hari tuanya gitu kan. Nah, tapi aku ada juga nih, aku pengen subsidi berapa persen gitu. Kalau semuanya kan dia ada kok emasnya dia kayak gitu. Saya akhirnya bilang, bila perlu emas mamamu itu nggak kepakai, ya gas aja, kamu nggak usah ragu untuk orang tua ya. Gas aja. Lah maksudnya gimana Nel? Ada uangnya untuk orang tua, ada. Ketika ada uang itu kamu mulai dari nol lagi nggak? Enggak Nel, uangku kan ada. Itu kan cuma seberapa aja. Gas. Karena untuk ibadah itu gas. Karena kesempatan kita berbuat baik kepada orang tua itu kita jadikan momentum untuk memperbesar pahala kita dan melapangkan nilai diri kita dan kemudian melapangkan rezeki kita. Tidak semua orang punya kondisi itu. Ada orang yang waktu udah sukses orang tuanya sudah meninggal. Ya orang tuanya nggak melihat, dia masih waktu, orang tuanya nggak melihat gitu kan. Nah ada orang yang sudah mampu tapi dia tidak punya keinginan. Ingat, tidak semua orang yang mapan itu dermawan. Tidak semua anak yang sukses itu mau berbagi. Kalau teman-teman Allah hadapkan pada momentum itu, ya saranku gas. Uang bisa dicari tapi kredibilitas harga diri di hadapan Allah itu susah dicari. Ketika kita berbuat baik kepada orang tua, harga diri kita naik dua. Naik harga diri di hadapan Allah, harga diri di hadapan manusia. Nah itu penting guys. Dan kemudian lapang rezeki kita. Dan kemudian kita berhasil mengalahkan nafsu kita. Bahwa kita pengen dunianya selesai dan seterusnya. Insya Allah tidak akan berkurang rezeki dengan kita bersedekah. Gitu ya guys. Nggak usah. Jadi umroh atau renov rumah, gas umroh. Nggak usah ragu kalau untuk ibadah. Iya kan? Seperti itulah istilahnya. Ya, banyak untungnya. Banyak itu untungnya gitu ya. Memberi itu prestis ya guys. Memberi itu prestis. Ya prestis di hadapan Allah, prestis di hadapan manusia. Oke gitu ya. Ustazah, oke gitu. Benar. Dan yang paling penting itu, katakanlah rezekinya kembali berlipat, oke lah. Yang paling penting itu menurutku bukan rezeki yang akan kembali berlipat sih, karena kita percaya kalau kita rajin rezeki kan pasti ada. Tapi kita menjadi, orang dengan software orang yang, dermawan gitu guys, dan itu nggak semua orang punya guys. Ustazah kalau umroh tapi nggak bisa baca Arab nggak apa-apa, nanti kan waktu tawaf diikutin oleh ustadznya. Waktu tawaf ikutin aja ustadznya ya. Oke, ya. Ustazah, oke aman ya. Apa selesai sholat lebih baik berdoa dulu apa wiritan dulu? Wiritan itu yang bahasa apa Mbak? Wiritan itu apa? Zikir dulu maksudnya. Zikir dulu baru doa ya. Zikir dulu baru doa ya. Oke. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah suami pernah stroke ya, sekarang di kampung anak yang ngurus. Aku kerja bayar utang nggak apa-apa, yang penting suaminya ridho. Semoga hutangnya cepat lunas ya. Teman-teman yang masih terjebak hutang riba, hutang, kesulitan ekonomi. Semoga Allah mudahkan kita semua ya. Dan jangan lupa berdoa. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Yang sabar kalau memang pernah riba, mungkin dulu teman-teman tidak tahu kalau itu dosa, mungkin teman-teman dulu tidak tahu kalau itu tidak baik, mungkin teman-teman dulu dalam pengaruh orang lain, dalam pengaruh suami atau dalam pengaruh istri sehingga memakan uang riba, itu memang berat dosanya. Dosanya itu seperti menzinahi ibu kandung sendiri guys. Jadi aku berbaik sangka teman-teman yang sudah terjebak hutang riba itu ada banyak faktor teman-teman melakukan itu. Semoga dilunaskan hutang-hutangnya, dipercepat proses hutangnya sehingga bisa hijrah dengan baik ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Doa agar kita umroh. Allahumma rzuqani ziyarata baitikal muazzam. Nah itu dia. Ini doa hutang tadi ya. Nah ini dia doa hutang. Mana dia?
Allahumma gfini bihalalika an haramik hu aghnini itu dia doa bebas hutang tuh aku sematkan di atas ya. Allahumma gfini bihalalika an haramik hu aghnini bifadlika amman siwak ya. Nah itu dia ya. Nah itu dia. Allahumma gfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Umroh untuk pinjaman bank jangan guys ya. Karena kenapa? Karena niat benar, cara juga harus benar guys ya kan. Niat benar, cara juga harus benar ya. Nah misalnya nih aku umroh tapi aku pakai uang riba, amalku tertolak ya. Atau aku ngasih makan anak yatim tapi dari hasil mencuri, amalku juga tertolak. Atau aku bangun masjid tapi dari korupsi, amalku juga tertolak. Jadi syarat diterimanya amal itu benar niatnya, benar amalnya. Doa agar ketemu ustazah apa? Dadah. Kalau mau berdoa semua ketemu aku repot juga, aku nggak jadi aku live cuy. Nggak jadi juga brand parfumku. Doa agar ketemu ustazah gimana? Nggak ada guys. Kalau semuanya mau ketemu aku, kayak mana aku? Iya kan? Aku kan mau ngopi-ngopi juga cuy. Nggak jadi juga brand parfumku. Bam. Nggak ada. Ke Jakarta Masjid Atin Ustazah. Dulu aku sering aktivitas di daerah Atin ya teman-teman ya. Pada masanya waktu kecil dulu aku hidup di lingkungan di situ sih. Di dekat Masjid Atin ya. Oke aman ya guys, sehat selalu ya. Maaf Ustazah aku ketawa. Gitu ya. Oke. Ustazah, tuh kan mulai bro, nanya doa biar cantik. Nggak ada doa biar cantik. Kau cantik semua nanti jadi banyaklah sainganku. Nggak ada ya guys, doa cantik nggak ada ya. Oke gitu. Kalau ada nanti banyak sainganku. Kalaupun ada ndak aku bagi tahu ya. Ustazah, iya sahasia Mbak Yanti ya. Oke teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Semoga sehat selalu semuanya. Doa bebas dari jerawat. Gak ada juga. Kalau ada aku udah baca-bacain jerawatku dari zaman dahulu kala nih gak hilang-hilang guys. Agak lain pun jerawatku ini. Oke gitu ya. Ustazah, oke Ustazah kalau sholat Al-Fatihahnya ke orang tua. Enggak, Al-Fatihah itu untuk kita dulu baru untuk orang. Setiap doa tuh kita dulu cuy. Contoh, Allahumma firli. Ya Allah ampuni dosaku. Aku dulu. Wali daya dan kedua orang tuaku. Ya kan? Iya dong, iya dong. Ya, warhamhuma dan cintai mereka kayak gitu. Iya jerawatnya betah. Ya tapi di bagian situ aja dia nangkring. Ya kan? Nah, Ustazah, pagi siap. Miom saya oke banget membaik. Wah, miom. Wah, nanti aku spill madunya jam 7 ya, guys. Nah, jam 7 nanti aku spill madunya ya. Parfum kita udah ready tapi coming soon. Santai dulu, guys. Oke ya. Yang mau madunya udah nanti jam 7 aku spill. Nunggu keranjang kuning. Aku kira nunggu aku. Rupanya keranjang kuning agak lain pun si kawan ini. Oke gitu ya. Nah kalau madu kita ini harganya 99.000 ya guys 1 kilo. Dan ini spektakuler banget sih sebenarnya. Madu itu sudah bertahan 3 tahun dan udah ter-CO ratusan ton di akun kita. Dan rating tokonya 5, rating akunku juga 5. Repeat order madu itu bisa 5.000 orang setiap minggunya. Dan setiap hari madu kita itu ter-CO di akun kita ratusan kilo guys ya. Nah jadi enggak pernah kita jual 80 kilo sehari, nggak pernah, ratusan kilo. Nah jadi kalau teman-teman mau beli madunya sebelum habis karena madu karet itu udah habis 1 atau 2 hari ini ya. Kita ke karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kami pemahaman ya. Semoga Allah mudahkan. Siap Mbak Caci ya, Mbak Mama Wirda ya, siap Mbak Dewinta ya. Oke, Mbak Nur Korotol ya. Oke, mana suaraku aman ya guys, siap ya. Sudah ya. Mix sudah hidup ya. Oke aman ya guys ya Mbak Sari ya, Mbak Rizal ya. Aman ya, siap.
Oke, kita lanjut dulu teman-teman yang mau bertanya. Nah, sekarang itu kita berada pada 1 Sya'ban. Semoga teman-teman, menjalani bulan Sya'ban ini dengan sukacita ya. Oke. Oke, nah gitu ya guys. Ya, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum puasa kodo, segera kodo puasanya ya, karena mengkodo puasa masih ada batasnya sampai H-1 Ramadan ya, H-2 Ramadan ya. Oke, siap Bunda Liza ya, siap Mbak Nur Korotul, aman ya guys, siap Mbak Caci, Mbak Ramna ya. Oke Mbak Putri. Ustazah, iya siap Mbak Revada. Ustazah, bagaimana kalau selonjoran nggak ada masalah? Sholat kaki selonjoran nggak ada masalah kalau sakit. Ya, semoga cepat sembuh ya. Sering saya bacakan dalilnya hampir tiap hari. Sallu iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati' fa qa'idan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa ilam tastati' fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa ilam tastati' fa mustalqiyan, kalau nggak bisa ya telentang ya. Kalau puasa Syaban kita gabung dengan puasa Qadha gimana? Satu niat, satu amal aja. Tidak ada puasa Sa'ban, Mbak. Yang ada adalah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, Mbak. Entah puasa Yaumul Bid, entah puasa Senin dan Kamis, entah puasa Qadha. Pokoknya Mbak perbanyak aja puasa di bulan Sya'ban. Dengan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, ismin namanya adalah puasa puasa Sya'ban ya. Ustazah, amalan apa supaya suami mau melaksanakan kewajiban sholat? Ya doa aja sambil ingatkan dia ya. Oke, doa sambil ingatkan. Yang mengingatkannya mesti pelan-pelan. Khatibun nas biqadri ukulihim. Hajarkan sesuai dengan kemampuan bahasanya. Yang kedua, wajadilhum billati iya ahsan. Kalau dia bantah, bantah dengan bantahan yang baik ya. Oke. Kalau kodo dulu baru bisa berapa hari Kak? Maksudnya apa Mbak? Ustazah, oke aman ya. Seperti saat Rojab, benar. Rojab Syaban Rasulullah sering berpuasa di bulan Rojab dan Syaban ya. Banyak berpuasa di bulan Rajab, lebih banyak di bulan Sya'ban. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang bisa memastikan beliau itu sedang puasa apa. Maka biar aman kembalikan kepada niat biasa aja ya. Ustazah, oke, apa boleh kita adukan kepada wali perempuan ketika ada masalah nafkah rumah tangga? Boleh, Ustazah. Oke, boleh aja. Oke, Ustazah, ini sedang menjalani puasa Daud. Gimana Zah? Lanjut puasa Daudnya, Mbak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Mbak lanjut aja puasa Daudnya. Ya sampai H-2 Ramadan. Misalnya Ramadan hari Senin ya. Mbak boleh puasa Daud sampai hari Sabtu. Kayak gitulah istilahnya ya. Oke. Ustazah, semakin ingin dekat kepada Allah, semakin banyak ujian. Ini benar tapi nggak bisa diungkapkan. Ya, sama dengan teman-teman ngomong dengan suaminya. Bang, makin dekat dengan abang, makin susah hidupku. Hampir mirip dengan itu. Karena gini mbak, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Karena gini mbak, cara Allah mencintai beda dengan cara manusia mencintai. Manusia jika mencintai manusia itu dengan cara memberi. Tapi kalau seandainya Allah mencintai manusia dengan cara menguji. Nah, bedanya apa? Nah, karena Allah mencintai manusia dengan cara menguji. Kenapa? Karena kita butuh ujian. Pertama, ujian itu membuat kita makin kuat. Ya, bagaimanalah hidup kita kalau kita nggak pernah diomongin orang, nggak pernah difitnah orang, nggak pernah punya masalah di rumah tangga, nggak pernah disakiti. Mau jadi apa kita? Lemah mental kita guys, ya lemah mental kita. Kita harus terbiasa, terbentur, akhirnya kita terbentuk ya. Nah, itu fungsi ujian. Yang kedua adalah ujian itu menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi Allah kasih ujian supaya kita berguguran dosa-dosa kita. Nah, dengan syarat kita itu sabar. Parfum and Luck itu produk Ustazah, benar ya. Aku brand owner untuk produk itu, tetapi masih coming soon. Ditunggu ya.
Ustazah, ada nggak doa untuk anak yang susah disuruh sholat? Robbi habli minas solihin ya. Robbi habli minas solihin ya. Oke, ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh ya. Semoga suka ya dengan parfumnya. Oke. Ustazah, bolehkah wanita dalam keadaan haid mimpin tahlil asal dia tidak menyentuh atau yasin doang yang penting 30 juz nggak apa-apa ya. Oke gitu ya. Oke sih iya ya. Robbi habli minas solihin. Ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh ya. Oke gitu ya guys. Sehat selalu ya. Saham itu haram atau halal? Saham menjadi investor saham itu boleh ya. Yang penting emitennya itu mesti benar-benar bebas dari riba. Kalau teman-teman beli yang blue chip cari yang tidak riba, yang second liner juga beli yang tidak riba. Ikuti RUPS-nya, capital gain-nya dizakatkan, dividen yield-nya dizakatkan, ya pelajari margin perusahaan, ikuti RUPS-nya, insya Allah nggak apa-apa. Yaitu investor ya, tapi jangan sekedar menjadi bermain saham hanya dengan analisis technical. Itu namanya FOMO, fear of missing out ya. Jadi ikut-ikutan, nggak boleh nanti jadi judi. Ustazah, kalau lagi haid bolehkah baca yasin pakai buku yasin? Boleh ya. Ustazah, sholat taubat apa yang dilaksanakan, apa boleh dilaksanakan habis isya? Iya, bisa. Berarti bisa jadi affiliate Ustazah? Bisa. Parfumku bisa teman-teman affiliate kan. Teman-teman bikin video, teman-teman tempelkan keranjang kuning, teman-teman bisa menjadi affiliate untuk parfum kita nanti ya. Bisa banget ya. Di mau teman-teman jual di mana, mau teman-teman jual di TikTok, pakai akun teman-teman bisa. Sudah. Misalnya kayak gitu ya mau dipakai atau dijual boleh ya. Ustazah, oke. Ustazah kalau mens boleh nggak baca rotibul hadat? Boleh nggak masalah ya. Oke. Ustazah kalau mau puasa Syawal apakah harus lunas dulu hutang puasa Ramadan? Tidak mbak, tidak. Nanti aku jelaskan kalau udah deket-deket ya. Ustazah, oke. Ustazah, oke gitu ya. Kalau kerja koperasi riba nggak uangnya gaji? Kalau koperasi itu syirkah. Koperasi itu syirkah ya. Nah itu boleh. Cewek cowok ya ada dua-duanya dong. Ada dong dua-duanya yang netral ada, yang khusus cowok ada, yang khusus cewek ada ya. Kita munculkan variannya ya. Ustazah, bagaimana cara bujuk anak? Semoga teman-teman suka ya. Thank you banget supportnya ya. Ustazah, niat puasa hari Kamis di bulan Sya'ban. Sengaja aku puasa Senin Kamis karena Allah. Sengaja aku puasa Senin Kamis karena Allah ya. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya. Oke, nanti kalau udah launching ya. Oke. Ustazah, oke, jelas Mbak Enes pasti ya. Ada sertifikat halal, BP POM semuanya udah aman ya. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana cara bujuk anak untuk nurut masuk pondok pesantren pilihan orang tua? Harus diginikan ya guys. Amin Mbak Eli, harus digambarkan kondisi-kondisi baik yang ada di pesantren. Ada orang tua yang memaksa anaknya di pesantren berhasil, tapi kebanyakan tidak berhasil ya. Dan kalaupun anaknya akhirnya tidak masuk pesantren gak apa-apa, yang penting teman-teman didik anaknya di rumah karena pendidikan di rumah itu jauh lebih utama ya. Oke ya, Ustazah hari ini puasa tapi kemarin gak puasa, boleh? Gak apa-apa, tapi Mbak puasa apa hari ini Mbak? Sekarang gak ada puasa apa-apa loh. Kalau Mbak mau bisa puasa kodo hari ini mungkin ya. Oke, Ustazah, gimana hutang puasa yang sudah bertahun-tahun lalu? Kalau ingat jumlahnya ganti, kalau nggak ingat segera bertaubat saja ya. Oke, Ustazah, Mbak Legiem lagi coming soon ya. Waduh, udah banyak yang nggak sabar ya dengan parfumnya ya. Coming soon ya guys. Oke, siap. Semoga teman-teman suka ya. Oke, Ustazah, jika sebentar ya.
ba'diyah subuh nggak ada ya, ba'diyah subuh nggak ada. Yang ada adalah qobliyah subuh ya, qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu adalah sholat yang dilakukan setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Oke, berarti sekarang nggak ada puasa. Siap Mbak ini, puasa nggak ada ya. Puasa khusus Sya'ban nggak ada. Adanya cuma di pertengahan aja nanti. Hari ini puasa Sya'ban yang pertama, jangan. Jadi begini Mbak, teman-teman sambil share-share tautan tap-tap layarnya aku jelaskan. Rasulullah itu berpuasa di bulan Rajab, lebih banyak puasa di bulan Sya'ban dan full di bulan Ramadan. Kan gitu kan? Nah, sekalipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban, tapi tidak ada yang bisa memastikan Rasulullah itu pasang niat puasa apa, iya kan? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyatakan beliau sedang berpuasa Sya'ban. Yang penting beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Nah, entah puasa Yaumul Bid, entah puasa Qadha, entah puasa Nazar, ya kan? Entah puasa-puasa yang lainnya. Kayak gitu kan? Nah, oke, entah puasa-puasa yang lainnya. Kayak gitu kan, teman-teman ya. Nah, sementara ada puasa yang khusus ya. Sementara ada puasa yang khusus gitu ya. Di bulan Sya'ban itu adalah nisfu Sya'ban. Itu adalah puasa nisfu Sya'ban ya. Tanggal 3 Februari nanti ya. 3 Februari nanti ya, teman-teman ya. Ustazah, saya biasa puasa Daud tapi sempat berhenti karena kurang sehat. Gimana? Apa bisa dilanjutkan? Bisa. Oke, tanggal 1 dan 2 nanti niatkan Yaumul Bid ya kan. Nah, tanggal 3 niatkan nisfu Sya'ban ya. Oke, ditunggu ya Mbak Mimi ya. Siap ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Nah, nanti oke ya. Jadi kalau semalam niat puasa satu Sya'ban nggak ada puasa khusus 1 Sya'ban. Kecuali ada puasa kodo ya, batalin nggak apa-apa. Bagaimana hukumnya mengganti barang yang dititipkan sama orang yang sudah meninggal? Mengganti barang yang dititipkan sama orang yang sudah meninggal. Maksudnya gimana? Aku kurang paham. Oke guys, aman ya, siap. Nah, jangan lupa zikir Sya'ban bagi teman-teman yang belum paham ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Ustazah, oke. Nah, ini dibaca sepanjang bulan Sya'ban ya. Nah, kalau teman-teman mau tetap membaca zikir sebelumnya tentang Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan, boleh ya. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, Sya'ban dan sampaikan kami di bulan Ramadan ya. Ustazah, kalau sudah puasa Daud, apa boleh puasa nisfu Sya'ban? Kalau sudah puasa Daud, teman-teman fokus ke puasa Daud saja ya. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Karena puasa Daud itu adalah puasa yang udah nomor 1 di antara ekosistem puasa-puasa sunnah ya. Ustazah, zikir bulan Sya'ban, oke ya. Kalau air kejatuhan tai cicak ukuran ember 60 liter air mengalir nggak masalah. Saat aktivitas boleh dibaca zikirnya, boleh. Ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Oke, suara aku jelas ya teman-teman ya. Oke, suaranya kecil, suaranya kecil. Oke. Oke, ya guys. Kecil ya. Oke. Oke, kayak gitu ya.
Ustazah, oke, doa bulan Rajab masih boleh dibaca, masih boleh ya teman-teman ya. Kan ada doa Rajab tuh, Allahumma gfirli jadi gini, ada 3 doa yang teman-teman pertahankan ya. Yang pertama, Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, oke. Ya Allah, Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah untuk kami di bulan uh, Rajab, Sya'ban dan sampaikan kami di bulan Ramadan, gitu kan. Nah, itu dia ya. Nah, kemudian ada doa itu dibaca, kemudian lanjutkan dengan zikir Rajab. Allahumma gfirli. Oke, Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Ya Tuhanku, ampuni aku, cintai aku dan terimalah taubatku. Ya, sambung lagi dengan zikir Sya'ban. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Oke. Ustazah, jadi ada 3 ya. Dibaca aja habis sholat ya guys. Dibaca aja habis sholat ya. Ustazah, nah ini dia ya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni ya. Oke. 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 Oke, Ustazah, pas tiba nisfu Sya'ban tahu-tahu kita haid, gimana Zah? Bisa nggak setelah haid kita nisfu Sya'ban? Oh nggak bisa. Jadi gini, suatu ketika Sayyidatina Aisyah ingin berangkat haji bersama baginda Nabi. Ya, nggak tadanga, suara aku jelas guys. Halo, halo semuanya. Suara nggak jelas ya? Oke, nggak jelas. Kalau aku nggak pakai mikrofon gimana? Sekarang aku nggak pakai mikrofon, kira-kira gimana? Oke, nah aman ya guys. Oke, aku nggak pakai mikrofon ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Oke. Kalau teman-teman haid di bulan Sya'ban ya, maka teman-teman kita teringat sebuah kisah ketika Sayyidatina Aisyah ingin berangkat haji kan. Lalu kemudian tapi gini nggak apa-apa ya, gini nggak apa-apa ya. Ingin berangkat haji. Oke, nah kalau di hari nisfu Sya'ban teman-teman tidak berpuasa karena haid, itu kita pakai dalil bahwa bentar ya. Udah suaranya udah jelas. Oke, gitu ya. Oke. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berangkat haji kayak gitu ya, bersama Sayyidatina Aisyah di pertengahan jalan, Sayyidatina Aisyah itu haid gitu. Lalu kemudian beliau menangis, lalu kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah, "Bagaimana ya Rasulullah? Saya haid ya." Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, lanjutkan perjalanan haji, kamu telah mendapatkan pahala haji. Nah, hal ini senada dengan teman-teman semuanya yang haid di bulan Sya'ban. Insya Allah bisa melakukan amalan lain ya, seperti misalnya teman-teman bisa melakukan sholawat, kemudian berzikir, kemudian mengingat kekurangan diri dan memperbanyak bersedekah ya. Ustazah, tahun kemarin aku puasa Senin. Tahun kemarin, sebentar ya. Tahun kemarin aku puasa Senin Kamis rutin. Insya Allah tahun ini saya udah puasa Daud. Masya Allah ya, bisa ya. Ustazah, oke sebentar ya. Ustazah, apa hukum membuang kucing?
Ya, membuang kucing itu teman-teman status hukumnya tidak ada istilahnya, eee tidak ada istilahnya teman-teman, membuang kucing. Yang ada adalah, menempatkan kucing pada tempatnya, oke. Ya, oke gitu ya. Ada saudara menitipkan barangnya kepada almarhum ibu saya sewaktu beliau masih hidup. Wallahu a'lam bishawab. Jadi menempatkan kucing pada tempatnya ya guys, seperti misalnya taruh kucing di, pasar kayak gitu ya, kemudian, taruh kucing di mana-mana, ya di tempat yang tepat. Jadi nggak ada istilah buang kucing ya. Ustazah, walau terbata-bata hatam Quran boleh nggak? Ada dalil al-mahirum bil Quran ma'as safaratin kirami bararah. Ya, siapa yang membaca Al-Quran maka dia akan dikelilingi oleh malaikat Allah ya. Nah, walladzi yaqra'ul Qur'an dan siapa yang membaca Al-Qur'an, oke, oke, dan siapa yang membaca Quran dan terbata-bata membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan 2 pahala. Pertama pahala karena bacaannya, kedua pahala karena susahnya dia membaca. Siap Mbak Brian ya. Ustazah, sebentar ya, bolehkah wow cantik sekali, Masya Allah ya, oke. Bolehkah aku meminta rezeki yang banyak sama Allah walaupun suami menurutku berlimpah? Boleh. Ya, berlimpahnya kan nggak sampai kayak Utsman bin Affan yang punya 100 ekor unta, yang punya 60 ekor kuda perang kan. Artinya nggak apa-apa, kita itu boleh meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala itu melapangkan ya, melapangkan rezeki kita, semoga jadi orang kaya yang dermawan ya. Ustazah, baca Quran tidak paham, mmm, panjang pendeknya, is okay. Nah, yang penting belajar pelan-pelan, yang penting belajar pelan-pelan ya. Nah, jadi baca Quran tuh ada 3 ya Mbak. Yang pertama, yang nggak bisa baca Quran wajib belajar sampai bisa, oke. Yang kedua adalah jika teman-teman udah pandai baca Quran, maka membaca Quran status hukumnya jadi sunnah. Dan yang ketiga, mengetahui artinya itu fardu kifayah. Jadi kita nggak semuanya, oke, dan, kita tidak semuanya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah gitu ya. Nah jadi itu yang aku maksud ya teman-teman ya. Oke, aman ya guys. Ustazah, gimana cara menghadapi tetangga yang julid? Abaikan ya. Oke, cara menghadapi tetangga yang julid itu abaikan saja ya guys, aman aja ya. Ustazah, oke, jadi, orang-orang yang, julid itu kita tidak boleh menunjukkan siapa kita yang sebenarnya. Karena ingat, walikulli ni'matin mahsud. Setiap ada nikmat akan ada orang-orang yang hasad ya. Setiap ada nikmat akan ada orang-orang yang hasad ya guys. Jadi, teman-teman, tidak boleh, memikirkan hal-hal itu. Dan setiap orang yang julid itu posisinya pasti di bawah kita ya. Ustazah, oke, gimana kalau lagi pergi-pergi jauh, terus pas waktu sholat kodo, apa bisa dikodo, apa harus sholat sedangkan baju kotor? Kotor, kodo itu hanya diukur kalau kita ingat jumlahnya. Dan sholat kalau baju kotor asal nggak kena najis nggak apa-apa. Misalnya kena kecap, misalnya kena kena kayak sekedar kena keringat ya, itu aman saja ya. Oke, aman saja, yang penting tidak kena najis ya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, oke, bolehkah uang zakat profesi, dikasihkan ke masjid? Zakat profesi dikasihkan ke masjid? Tergantung. Jika dikasihkan ke masjid, mmm tapi masjid itu nanti menyerahkan kepada fakir atau miskin. Nah, itu, jawabannya adalah, boleh. Tapi kalau untuk pembangunan masjid, nah itu, tidak boleh. Karena zakat itu adalah untuk fakir dan miskin. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi uangnya nggak cukup, oke? Ustazah, gimana doa agar anak tetap betah di pesantren? Nah,
kasih masukan sambil doakan pakai bahasa Indonesia aja ya, lakukan sholat hajat ya. Ustazah, oke, oke, aman ya. Zak kalau nggak bisa ikut puasa nisfu Sya'ban karena haid, setelah sholat boleh lanjut puasa Senin Kamis? Boleh, kalau udah terbiasa puasa sebelumnya. Jadi gini Mbak, perhatikan ya. Kalau teman-teman sudah terbiasa puasa Senin dan Kamis, atau puasa Daud, atau puasa sunnah apapun sebelum nisfu Sya'ban, gitu, maka teman-teman masih bisa melakukannya, maka teman-teman masih bisa melakukan puasa setelah nisfu Sya'ban ya. Oke, setelah nisfu Sya'ban gitu ya. Masih bisa melakukan puasa setelah nisfu Sya'ban. Tapi kalau teman-teman nggak pernah bisa puasa sebelumnya, kayak gitu kan, maka nggak pernah bisa puasa sebelumnya atau nggak pernah puasa, maka tidak boleh melanjutkan puasa setelah nisfu Sya'ban ya. Ustazah, betulkah sayang atau tidaknya seorang anak kepada orang tuanya di masa tua tergantung kepada orang tua sendiri? Tidak, kadang-kadang dalam hidup ini kita baik, ada aja ujiannya kan? Oke. Ustazah, oke, Ustazah, mah en keputihan, ya, oke, siap ya. Oke, nanti boleh beli madunya ya. Oke, Ustazah, bolehkah berdoa minta apapun boleh. Mau jadi miliarder, triliuner, itu boleh ya, teman-teman ya. Oke. Ustazah, aman ya guys, bolehkah sholat taubat dikerjakan sebelum sholat duha? Boleh, nggak jadi masalah. Taubat dikerjakan sebelum sholat duha, boleh ya. Ustazah, amalan yang paling bagus di bulan nisfu Sya'ban apa ya? Memperbanyak puasa dan jangan lupa zikir Sya'ban ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya. Oke, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami ya. Oke. Hmm. Oke, gitu ya. Ustazah, bolehkah sholat duha di dalam mobil? Kalau dalam perjalanan macet, nggak ada masalah sholat di dalam mobil sambil duduk ya. Ustazah, oke, wanita haid boleh berwudu nggak? Hanya bisa membangun kebiasaan ya. Dia tidak bisa sampai menghilangkan hadas besar ya. Oke gitu ya. Ustazah, apakah kalau bermimpi ketemu dengan Rasulullah berarti nyata? Cukup ceritakan dan abaikan ya. Nah, kita tidak boleh memaknai mimpi ya. Kalau baru mau puasa Daud untuk pemula, tapi di bulan Nifsu Sya'ban. Kalau dimulai dari sekarang boleh. Tapi kalau memulainya setelah Nisfu Sya'ban itu nggak boleh. Nisfu Sya'ban itu Mbak pertengahan bulan Sya'ban loh Mbak. Ya ada Sya'ban, ada nisfu Sya'ban. Kalau Sya'ban ya bulan Sya'ban. Sekarang kita udah berada pada bulan Sya'ban. Nah yang kedua ada namanya nisfu Sya'ban. Itu pertengahan bulan Sya'ban. Jadi bagi teman-teman yang tidak terbiasa puasa sebelumnya, teman-teman bisa puasa setelah, tidak bisa puasa lagi setelah nisfu Sya'ban. Tapi kalau teman-teman bisa berpuasa sebelumnya, udah terbiasa setelah nisfu Sya'ban itu bisa berpuasa ya. Oke. Ustazah, bolehkah uang zakat dikasih dalam bentuk barang? Jawabannya zakat itu bagusnya dalam bentuk uang atau makanan ya. Uang atau makanan ya. Oke. Ustazah, kalau Ustazah mohon oke sebentar ya. Jika kita diam tapi dalam hati melawan sama orang tua dan orang lain dosa nggak? Kemarahan yang masih dalam hati atau kejahatan yang masih dalam hati tidak jadi dosa. Nah, kecuali kita ungkapkan sampai menyakiti orang. Cuman ngapain kita mengisi hari-hari kita dengan dosa seperti itu, ya kan? Ngapain kita mengisi hari-hari kita dengan pikiran-pikiran kesal seperti itu? Tetapi memang keburukan yang tidak jadi kita kerjakan, maka dia tetap bernilai buruk ya.
Oke, dia tidak bernilai buruk. Beda dengan kebaikan, kebaikan yang tidak jadi kita kerjakan tetap dapat pahala satu kebaikan ya. Ustazah, apa boleh sholat hajat lebih dari sekali dalam sehari? Sholat hajat itu minimal 12 rakaat ya. 2 sampai 12 rakaat ya. 2 sampai 12 rakaat. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, oke gitu ya. Itu puasa Senin Kamis itu buat apa sih? Rasulullah rajin berpuasa Senin dan Kamis. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa Senin dan Kamis, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau rajin berpuasa Senin dan Kamis? Rasulullah berkata, di hari Senin dan Kamis malaikat akan membawa catatan amalku ke langit dan tidak akan pernah dibawa catatan orang-orang yang tidak akan pernah dibawa catatan orang-orang yang bermusuhan ya. Jadi kenapa kita puasa Senin dan Kamis? Karena di hari Senin dan Kamis malaikat itu membawa catatan amal kita ke langit. Harapannya ketika catatan amal kita di bawah, kita itu sedang berpuasa. Oke, gitu ya guys. Aman ya teman-teman ya. Ustazah, boleh nggak uang sedekah subuh dibeliin makanan? Sedekah subuh dibeliin makanan, jawabannya boleh, dikasih untuk orang, yang penting bukan untuk kita. Ustazah, madu, nanti madu jam 9-an ya, 9 lewat 10 lah. Ini udah jam berapa nih? Oke, kudu jam 9.20 ya. Yang mau madu, yang sudah intip-intipin live aku munculkan madunya, kita nggak lama karena kita mau kajian. Memang beli madu itu harus di live, karena kalau beli madunya nggak di live harganya mahal, apalagi promo bundling beli 2 lebih murah, oke. Nah, madu kita itu harganya cuma 99.000 1 kilo. Dan kalau beli 2 itu harganya kita ambiarin sampai selisih harga itu cukup tinggi ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, kalau untuk kualitasnya dia udah terco ratusan ton dan setiap harinya terco ratusan kilo di akun kita ya. Dan kemudian teman-teman semuanya untuk madu itu aku minum sudah 3 tahun dan rata-rata setiap minggunya terco repeat ordernya 5.000 orang. Tuh Masya Allah ya. Oke aman ya guys. Oke gitu ya. Oke. Udah? Mau madunya? Nah coba baca bismillah.